adalah kalau terima kasih Mas. Yang pertama adalah kita memang lahirnya di Tegal. Salah satu yang membuat kita tidak lupa dengan kulitnya adalah PT Teguh Aman Lestari. Itu kalau disingkat PT Tegal. Nah, itu nama pun membuat kita agar menjadi tidak lupa. Kedua, kita memang sampai dengan sekarang terus mensupport kiprah dari pemerintah daerah untuk ada program-program, khususnya program digitalisasi, program pemberdayaan UMKM dan sebagainya. Kedua yang membuat beda adalah kita memang concern untuk ke pelaku UMKM. Jadi memang masyarakat itu banyak, tapi kita concern ke pelaku UMKM. Kenapa? Karena kita sudah concern dengan marketplace UMKM Bangkit. Ini adalah aplikasi yang untuk melengkapi ekosistem dari marketplace UMKM Bangkit. Jadi UMKM Bangkit itu sekarang mandiri nih, punya yang namanya Keping itu. Selain itu transaksi keuangan dengan saudara kita, sister company kita adalah kasir. Seperti itu. Nah, strategi apa? Strateginya adalah dari pelaku UMKM kita akan ada dua pendekatan. Pendekatan secara general, secara atas ya, secara makro, dan juga pendekatan secara ibaratnya B2B dan B2C ya, kalau bahasa bisnisnya. B2B-nya kita dengan perusahaan-perusahaan, komunitas-komunitas, dan juga B2G dengan government. B2C-nya langsung dengan pelaku UMKM kita direct langsung. Jadi kita pengen gandeng B2G-nya dengan government dan juga dengan corporate ataupun komunitas seperti itu. Masuk kedua, hanya dengan satu genggaman itu mudah. Sekarang orang lebih worry kalau ketinggalan dompet daripada kalau ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet. Karena ini sudah bisa mewakili. Jadi dengan hanya satu genggaman ini bisa mewakili transaksi yang dia lakukan. Apa aja transaksinya? Transaksinya bisa transfer, top up, bahkan nanti tarik tunai di ATM yang kita bekerja sama dengan link aja. Kemudian kita juga bisa melakukan pembayaran listrik, BPJS, ya, bisa pembayaran PDAM, games. Nah ini menariknya ada games. Kenapa? Karena Mas Edi kan juga suka games ya, punya ekosistem gamers kan ya. Nah terus ada PBB dan masih banyak lagi. Yang kita sebut adalah PPOB. Nah menariknya ini juga nanti terintegrasi dengan blockchain. Kita membangun semacam apa ya, ekosistem blockchain seperti apa. Nah itu adalah next step-nya. Kemudian ini juga kita bisa mengetahui yang namanya bagaimana sih transfer itu mutasinya dan bagaimana bisa terdetek dari sini. Kedepannya kalau perusahaan-perusahaan atau pelaku UMKM itu karyawan udah banyak. Sekarang kalau pembayaran karyawan gak usah pakai uang cash. Karyawan ditransfer aja pakai Keping, itu juga bisa. Tahu historicalnya dan sebagainya. Top up pulsa juga bisa. Jadi ini untuk memudahkan yang ada. Nah bedanya dengan sekarang yang ada di pasaran apa sih? Bedanya adalah kita terintegrasi langsung dengan yang namanya marketplace UMKM Bangkit. Kemudian ada juga nanti next step-nya blockchain. Kalau data baik lagi semenjak kita bikin UMKM Bangkit pun sampai sekarang kita bikin Keping, kita beretikat benar-benar menjaga kerahasiaan data, itu yang prioritas karena kita mengikuti peraturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang udah dirilis kemarin terkait perlindungan data diri. Nah kita tahu itu dan secara security teknologinya kita going to international lah. Karena yang handle ya aku nggak show off lah. Intinya kita udah learning dari beberapa korporasi besar, startup besar. Secara sertifikat kita punya ISO 27001 itu Information Security Management System (ISMS) gitu. Jadi tidak diragukan lagi untuk Keping. Misi kita masuk ke dalam era web 3.0. Nah, web 3.0 ini adalah teknologi blockchain yang mungkin akan dikenalkan dan sejak kini pun kayaknya rupiah juga udah mengikuti teknologi ke sana. Ya kan, rupiah digital sudah pakai teknologi blockchain. Kenapa? Karena secara security lebih terencryption, lebih kalau di bahasa gampang itu lebih aman lah, dijamin 100% ya kan. Terus aksesibilitasnya itu secara internasional karena bisa digunakan di mana aja. Ketika kita mau pakai di luar negeri, mau pakai di Malaysia ataupun di Singapura atau di kota-kota yang lain, di negara-negara yang lain, itu udah menjadikan mudah untuk melakukan transaksi karena kita punya ekosistem blockchain. Nah, kita nggak pesimis, tapi kita benar-benar optimis kalau teknologi ini bisa kita kembangkan, bisa kita edukasi ke masyarakat luas. Gitu. Yes. Paling itu dari saya dan mungkin tadi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.